Sepekan ini, orang-orang di Tanah Abang dikejutkan dengan berita sekarat Dua Karim. Laki-laki berumur setengah abad itu memang sudah lama sakit. Namun, tak ada yang tahu persis tentang apa sakitnya. Istri dan anak-anaknya selalu bungkam bila ditanya tetangga perihal penyakit yang diidap Dua Karim. Akan tetapi, orang-orang menduga musabab sakit misterius Dua Karim ini pasti ada kaitannya dengan kejadian 10 tahun lalu. Kejadian memalukan sekaligus memilukan. Tak akan ada orang di Tanah Abang yang bisa melupakan peristiwa itu. Sampai tulang belulang Dua Karim memutih di alam kubur, riwayat luka itu akan terus dikenang. Anak tertua dari pasangan Cik Min dengan Siti Asna yang memiliki 8 saudara ini paling cemerlang nasibnya dibandingkan saudara-saudaranya. Dia punya beberapa hektar kebun karet dan toko pecah belah di pasar kecamatan. Lebih dari 50% kekayaan Dua Karim diperoleh dari harta warisan. Seperti halnya orang Tanah Abang kebanyakan, mereka adalah petani karet yang punya kebun berhektar-hektar. Namun, seiring waktu yang menggerus usia, kebun-kebun itu terbagi kepada cucu-cucu yang kemudian menjelma rumah atau terjual karena himpitan ekonomi. Cik Min sudah lama wafat saat Dua Karim berusia 30 tahun. Sementara ibunya masih hidup dan sekarang berusia jelang 70 tahun. Selain rumah besar mewah warisan bapaknya yang ditempati Dua Karim dengan anak bininya sekarang, Dua Karim masih punya sebuah rumah panggung kecil di belakang rumah yang dia tempati. Rumah ini memang milik Dua Karim. Dia membeli tanahnya dari Wah Hamid. Pun papannya dia beli dengan uangnya sendiri. Di rumah inilah Siti Asna tinggal. Rumah kecil di belakang rumah mewah Dua Karim. Siti Asna memilih tinggal di rumah ini lantaran anak bungsunya Zainab belum menikah dan anak beranak ini tak mau menjadi benalu di rumah Dua Karim. Walau sebenarnya sudah menjadi kewajiban Dua Karim untuk menghidupi ibu dan adiknya ini. Bertahun-tahun setelah kematian Cik Min, Siti Asna dan Zainab menempati rumah Dua Karim itu dengan aman sentosa. Tak terjadi apapun. Namun, kedamaian itu tergoyak saat Asyar bergerimis 10 tahun lalu. Tiba-tiba, orang-orang Tanah Abang dikejutkan dengan teriakan Dua Karim dan tangisan Siti Asna. Untuk menjawab rasa penasaran, orang-orang berbondong-bondong menuju asal suara. Alangkah terperangah mereka saat melihat apa yang terjadi. Ini rumahku, emak cuma numpang, nggak bayar pula. Jadi, kalau mau pakai rumah ini, emak harus keluar. Orang-orang terkesiap dan ternganga. Tak ada yang dapat percaya dengan apa yang mereka dengar barusan, serta apa yang terjadi di depan mata kepala mereka sendiri. Dua Karim mengusir emaknya yang renta dari rumah. Seketika orang-orang beristighfar, tapi tak ada satupun yang berani melerai. Lalu, Guru Tainbeng muncul. Imam masjid dan pengajar ngaji itu datang tergopoh-gopoh setelah mendengar kabar dari tangganya. Dia tergesa mendekati Dua Karim, memegang lengan laki itu dengan kuat. Istighfar, kau sadar apa yang kau lakukan? Guru tak usah ikut campur, ini urusan keluarga kami. Ini rumahku, bukan rumah guru. Terserah aku mau apakan rumah ini. Kalau kau menyesal dul, api neraka itu panas. Itu urusanku dengan Tuhan. Guru Tainbeng seketika berbalik ke arah Siti Asna yang terduduk dan menangis. Bangunlah yuk, jangan menangisi anak durhaka. Dia lupa kalau dia lahir dari rahimmu dan menunjuk padamu. Siti Asna dan Zainab menyewa kontrakan Haji Qasim atas pertolongan Guru Tainbeng. Tak ada yang tahu pasti musabab pengusiran itu. Katanya rumah itu hendak ditempati oleh anak sulung Dua Karim yang baru menikah, Jamal. Memang setelah Siti Asna pergi, Jamal dan istrinya menempati rumah itu. 2 tahun kemudian, Siti Asna pergi dari Tanah Abang mengikuti Zainab yang menikah dan pindah ke Makassar. Tolonglah guru, bacakan Ebak Yasin atau doa agar dia tak tersiksa seperti saat ini. Kami tak tega melihatnya sekarat sejak sepekan lalu. Guru Tainbeng belum pernah melihat seseorang yang begitu sukar sakaratul mautnya selain Dua Karim. Tak terbilang berapa kali dia membaca Yasin dan meminumkan air Yasin itu kepada Dua Karim. Tapi hasilnya nihil. Dia juga sudah bermunajat, tetap tak ada hasil.
lagi kami harus minta tolong. Kami benar-benar tak tega melihatnya dia mengeram siang dan malam. Eba sepertinya sangat kesakitan. Kadang dia menjerit dan meraung. Guru pernah bilang, sakitnya sakaratul maut itu seperti dikuliti, sementara dia sudah sepekan lalu mengalaminya. Guru Tainbeng terpekur. Sejatinya, dia hendak mengutarakan tentang hikayat luka yang dikenang orang-orang Tanah Abang, tentang perbuatan Dokarim yang mengusir ibu kandungnya seperti anjing 10 tahun lalu. Namun, Guru Tainbeng tak hendak menguak luka lama. Dia tahu Jamal lah yang meminta pada Dokarim untuk menempati rumah itu. Ma, apa kau ingat Kajut Musti Asna? Apa sekarangnya Eba ada kaitannya dengan Kajut, Guru? Ini cuma dugaanku. Tak ada salahnya untuk mencoba. Kurasa Ebakmu durhaka. Dia sudah melukai perasaan Kajutmu. Carilah di mana sekarang Kajutmu. Mintakan maaf untuk Ebakmu. Bila perlu, cuci kaki Kajutmu dan minumkan airnya kepada Ebakmu. Cuma itu jalan satu-satunya. Ini waktu yang pas untuk saling memaafkan. Sudah 10 tahun mereka tak bermaaf-maafan. Kami tak tahu di mana Kajut, Guru. Temui Nardi, adik Ebakmu di desa Raja. Dia pasti tahu alamat Zainab dan Kajutmu. Bila bisa, kau cukup minta nomor telepon Zainab. Mintakan maaf Ebakmu via telepon. Jamal semakin tak tahan dan tak kuasa setiap hari melihat penderitaan bapaknya. Terlebih, ibunya tak henti berkuah air mata siang dan malam. Namun sayangnya, Siti Asna tak pernah mau memberikan maaf. Dia sudah terlanjur sakit hati dengan Dokarim. Mau tak mau, Guru Tainbeng ikut turun tangan. Dia yang menelpon Siti Asna. Yuk, tak elok merawat dendam. Bagaimanapun dia anakmu. Sekarang dia sekarat. Sudah lebih dari sepekan. Berilah maaf. Apa Ayu tak ingat betapa dulu Ayu bersusah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya? Apa Ayu tega melihat anak yang dulu Ayu sayangi menderita? Yuk, pada zaman Nabi, bila ada anak yang durhaka kepada orang tua dan hukum matinya, untuk menghindari siksa neraka, anak itu akan dibakar, bukan dikubur. Ayu mau Dokarim yang sekarat itu dibakar. Bakar saja, Beng. Aku tak peduli. Dia bukan anakku. Guru Tainbeng dan Jamal hanya bisa ternganga mendengarnya.